Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Angga Ismaya di Speakom TV dan Radio, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infokom Bogor. Sekolah berprestasi, modern, terpercaya dan unggul dalam bidang komputer. Gimana teman-teman semua nih, para siswa-siswi SMP Infokom Bogor, sambil mendengarkan radio SMP Infokom sambil ngopi ataupun sambil cemil-cemilnya, silakan saja. Kali ini saya sudah kehadiran tamu spesial nih. Kalau ini mah tamu spesial pakai telur, dengan Bapak Dila Cahya Rasulinda, SPD, betul Bapak ya? Sarjana Pengembangan Dangdut. Gimana kabar Bapak Dila, sehat? Alhamdulillah Bang Estu. Alhamdulillah. Buka dulu deh bentar. Aduh, ini Galak sih pakai gitu. udah Pak Dila, udah beres? Udah. Siap. Pak Dila, hari ini kita akan membahas masalah pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Betul Pak Dila ya. Kira-kira mau bahas apa kita sekarang Pak Dila nih? Sok enggak, silakan Pak Dila. Di sini sebelumnya ada pepatah mengatakan jikalau tak kenal maka tak aruf. Tak sayang. Tak sayang ya. Oh iya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Oke. Ini kan kalau misalkan kelas 9 udah pada Oh, kelas 9 kita ya Pak Dila ya. Ini materi kelas 9. Kelas 9. Sebetulnya ini materi udah ada di e-learning ya. Oke. Tapi kan kalau di e-learning cuma materi yang disampaikannya tuh dalam berbentuk teks ya Pak ya. Dibaca aja itu ya. Nah, di sini kita akan bahas bareng-bareng. Ada di bab 2, silakan di LKS kalian pun ada pasti. Di sini di LKS nanti bisa dibuka di halaman 70 ya. Di bab 2 merupakan perubahan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Jadi lebih tepatnya kita membahas mengenai tentang globalisasi. Nah, itu dia, globalisasi sering kita dengar mungkin kata-kata globalisasi teman-teman ya. Globalisasi berarti global, yang artinya mendunia. Betul bukan? Betul. Menyeluruh ya. Menyeluruh ya. Oke. Di materi kali ini mengenai globalisasi, kira-kira apa aja nih Pak Dila yang akan kita bahas mengenai masalah globalisasi ini yang mungkin sekarang justru secara tidak langsung ataupun tidak sadar sebenarnya kita sudah masuk dan sudah lama juga kan ke area ke arus globalisasi ini Pak Dila. Ya. Di globalisasi di sini yang pertama pasti itu ada, kita akan menjelaskan dulu apa itu mengenai globalisasi ya. Nah, globalisasi itu apa? Terus juga ada perubahan sosial budayanya. Terus juga ada ciri-ciri perubahan sosial seperti apa. Terus ada hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dan lain-lain kita akan bahas bareng-bareng ya. Nanti setelah kita bahas semuanya, baru kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ambil sisi yang baik dan buang sisi yang buruknya. Jadi kalau kata Sunda mah ada pepatah, minum ke waktu di bapak ke zaman. Berarti ini bahasa Sunda apa bahasa apa IPS? Ya, ini hanya ada peribahasa. Oh, oke, siap. Ngindung ke waktu di bapak ke zaman. Jadi tetap aja kita harus ngindung itu kayak ibu betul. Dan di bapak ke zaman. Jadi kita secara nggak langsung budaya yang ada di kita itu jangan hilang. Ya, budaya yang ada di kita jangan hilang. Kalau misalnya pun dengan globalisasi ini kita harus selangkah lebih maju dalam segi teknologi, ya udah kita ikut dan tanpa harus meninggalkan budaya yang ada di kita seperti itu. Oke, berarti intinya tetap kita harus menjaga asal budaya kita seperti apa dari nenek moyang, tapi kita juga harus mengikuti era globalisasi begitu Pak Dila ya. Baik. Pengertian globalisasi itu apa sih Pak Dila? Nah, di sini di halaman 71 ya, di halaman 71 kalian bisa membahas globalisasi itu ya udah jelas ya, namanya pun global. Global itu menyeluruh ya. Jadi secara logika itu kalau globalisasi itu untuk menyelaraskan ataupun menyeluruhkan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia ini, Pak.
Berarti secara tidak langsung kita harus mengikuti perkembangan zaman Ya. dengan kemajuan dari iptek itu sendiri, Ya, benar ya? seperti itu. Jadi misalkan kayak sekarang nih, kita kan ada pandemi corona ini ya. Betul, betul. Ada pandemi corona ini. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka ya, kita kan harus WFH ataupun yang disebut di sekolah itu biasanya PJJ, Pembelajaran jarak jauh. Ya. Nah, dengan pembelajaran jarak jauh ini tidak mungkin kan satu orang guru harus mengelilingi rumah siswa satu persatu. Betul. Nah, itu dengan secara tidak langsung kita juga sudah masuk ke era globalisasi ini, Pak. Jadi globalisasi di sini apa? Contohnya ini ada PJJ. Kalian di rumah tapi tetap bisa belajar bareng-bareng sama guru masing-masing. Oke, itu contohnya ada di platform Google Classroom, ada di e-learning. Terus pun kalau misalkan ada kuota lebih kita memakai Zoom. Ya, jadi tatap muka secara digital. Tetap bisa tetap bisa bertatap muka, tetap bisa berinteraksi walaupun jarak memisahkan kita, begitu Pak Dila ya. Betul. Nah, terus di sini kita akan bahas mengenai perubahan sosial budaya. Nah, apa sih yang terjadi perubahan sosial budaya dalam menyambut adanya globalisasi di Indonesia sekarang? Ataupun bukan sekarang ya, udah lama lah sebetulnya. Betul. Nah, di sini di halaman 71, silakan bisa kalian buka juga LKS-nya. Ya. Di poin A ada perubahan sosial budaya. Kehidupan manusia senantiasa mengalami perubahan. Kita yang dahulu kecil tanpa tahu apapun, kita tumbuh dewasa, kematangan fisik dan intelektual kita bertambah, begitupun kehidupan masyarakat, keadaan masyarakat senantiasa mengalami perubahan, perkembangan dan pergantian. Perubahan di sini dalam ilmu sosial dinamakan dalam perubahan sosial budaya. Nah, di sini pengertiannya ada. Silakan bisa kalian literasi ya untuk lebih jelasnya. Kalau zaman sekarang kan bukan hanya guru yang harus memberikan materi ke siswa ya, karena kan kurikulum 13. Jadi kalian pun harus lebih cekatan dalam mencari ataupun menggali informasi mengenai materi-materi di pelajaran di sekolah. Jadi bukan hanya guru yang ini ngasih materi ini juga harus enggak. Justru di zaman sekarang ini guru hanya menstimulus merangsang kalian agar kalian tuh gemar. Kalau di pelajaran IPS kan, IPS itu sosial ya. Di dalam sosial itu tidak ada kebenaran tunggal. Jikalau ada penemuan baru, maka terjadilah sejarah baru. Iya, berarti dalam upaya untuk mencari informasi, menggali informasi sebanyak mungkin, itu bisa melalui apa aja Pak Dila ya, googling bisa atau YouTube. Yang penting istilahnya semuanya ini dampaknya positif untuk si murid, begitu Pak Dila ya. Nah, di sini ada pengertian ya, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa perubahan sosial itu dapat diartikan. Di sini ada Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah semua perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya dan mencakup dalam nilai-nilai pola perilaku di antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi adanya perubahan ya, entah itu perubahan yang secara lambat ataupun dengan secara signifikan ya. Terus ada Max Weber, ada Kornblum ya, yang menyebutkan perubahan sosial tersebut. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari perubahan sosial di sini adalah di poin A, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya. Jadi tetap aja secara kontinu. Ya, setiap harinya ada perubahan, entah itu perubahan yang baik ataupun perubahan yang buruk ataupun yang kurang baik ya. Terus di poin B, di sini ada perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti yang terjadi yang diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya, karena proses yang terjadi merupakan suatu mata rantai. Misalkan di dalam kedinasan tata kota misalkan adanya perubahan dalam sistem strategi pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah di sini misalkan tidak memakai orang lagi ya, terus memakainya robot. Misalkan ada penemuan baru lah dari kepala bagian persampahan mungkin ya, dinas kebersihan. Nah, misalkan si
alatnya itu dari robot. Nah, secara tidak langsung dari berbagai dinas-dinas yang lain itu bakal mengikuti, maksudnya mengikuti di sini adalah efektif gak dengan cara tersebut. Kalau misalkan efektif berarti ya kita harus mengikuti apa yang dicetuskan oleh dari dinas kebersihan tersebut. Oh, berarti contoh seperti kayak sekarang mungkin Pak Dila dulu kan kalau kita belanja harus pasti menggunakan uang. Yap, Sekarang udah ada cashless, e-money, ada seperti itu. BCA Flash atau segala macam. OVO lah. Berarti itu semua termasuk dengan perubahan sosial betul Pak Dila ya. Ya. Yang tadinya kita ya dulu mungkin kita harus belanja langsung ke tempat, misalkan ke pasar atau supermarket. Sekarang bisa belanja online pun termasuk perubahan sosial Ya, Pak Dila. betul. Oh iya. Nah, di poin C ada perubahan-perubahan sosial yang cepat. Biasanya mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang sementara sifatnya di dalam proses penyesuaian diri, ya. Nah, di poin D perubahan-perubahan yang terjadi tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan ataupun bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Jadi kalau misalkan dulu kan lebih kuat ke mitos-mitosnya itu, Pak. Oh iya. Mitos-mitosnya tersebut misalkan kalau beli ini ataupun bukan belilah, kita membuat rumah. Ya. Kalau zaman dulu saya pernah ngalamin ketika pas naikin atap betul. itu kan kita harus ada pisang satu tandan. Satu tandan. Terus nanti kan katanya itu bakal habis, kita itu sama siapa? Mitosnya. Iya, betul. Kalau zaman sekarang kita kan perum udah nggak tahu. Iya. Perum itu nggak, kita beli sekian, misalkan yang nyicil, yang cash itu udah terima kuncinya aja. Oh ya, jadi perubahan-perubahan ini yang tadinya mungkin dari segi mitosnya cara seperti apa, spiritual seperti apa, sekarang itu udah mulai berkurang atau mungkin bisa jadi udah mulai nggak ada Pak Dila ya? Iya, jarang sih sekarang. Udah benar-benar jarang, kecuali mungkin yang di tempat-tempat di pedalaman kayak Pak Dila ya, di suku-suku apa segala macam yang masih sangat kental unsur kebudayaannya gitu kan ya, ritual segala macamnya. Oke, baik. Lanjut Pak Dila, mungkin ada lagi? Terus di sini ada hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Nah, ini sosial dan budaya itu sudah melekat. Maksudnya kalau misalkan ngomong sosial berarti kita harus ngomong budaya juga. Oke. Ya. Nah, di sini perubahannya terjadi apabila ketika pas globalisasi ini datang, budaya yang ada di kita secara lambat laun, sadar tidak sadar itu sangat terkikis. Berarti itu dampak dari globalisasi itu betul Pak Dila ya? Contoh kecil, ketika kita kecil dulu, ya, Pak Angga pun pasti mengalami lah. Ketika kita kecil dulu, kita tuh lepas dari gadget, nggak ada namanya gadget. Oh iya betul, dulu ya, borok gadget Pak. Gadget itu ada hanya untuk kaum tertentu, Pak. Ya, sadar tidak sadar itu pasti, ya. Nah, ketika kita kecil kita tidak pegang gadget. Untuk main pun kita dengan teman-teman yang ada di sekitaran rumah kita, betul, di lingkungan kita, entah itu main bola lah, kelereng lah, main dampung, segala macam, congklak dulu ya. Nah, lihat dengan perubahan budaya yang terjadi di kita zaman sekarang. Ketika anak misalkan taruhlah SD kelas 2 ataupun kelas 3. Ketika zaman sekarang itu anak-anak SD udah dikasih gadget. Karena kenapa? Orang tua pun nggak mau ribet, mungkin ya, orang tua nggak mau ribet, takutnya terjadi apa-apa di luar, kriminalitas dan lain-lain. Kalau dulu kan kita aman, Pak. Hanya satu, kalau kita lihat mobil jeep itu anggapannya mobil culik. Betul. Ya, mungkin orang-orang tua, teman-teman di rumah nih pasti mengalami hal-hal seperti itu. Kalau ada mobil jeep, mobil yang gelap lah kaca segala macam, itu pasti udah pemikirannya tuh, wah ini mobil pasti mobil orang nggak beres nih, bener nih gitu. Kalau dulu anggapannya cuma itu, ketika memang ada mobil jeep yang gede itu mobil culik, karena memang itu ada dari TV lah. Kalau zaman sekarang mungkin bukan hanya mobil culik yang dicurigai oleh para orang tua, entah itu maaf ya, ada yang misalkan yang pengemis datang tiba-tiba barang tersebut hilang. Kan zaman sekarang udah kriminalitasnya udah tahu gitu, udah yang berbayar. Nah, makalah orang tua memberikan gadget, terus ada yang
memenuhi kuota ataupun ada yang memasang wifi di rumah itu karena kenapa? Agar anak tuh betah di rumah, jadi nggak keluyuran kemana-mana. Sementara kan kalau menurut orang-orang yang dulu ya, maksudnya itu lebih baik anak tuh harus di luar, maksudnya di luar